susah dirubah mindset mereka. Mindset mereka tetap reptil itu miara ular adalah miara setan. Miara reptil itu miara ego gitu. Terus jangan miara ular, banyak penyakitnya dan sebagainya. Jadi kalau kita merubah paradigma itu pada anak manusia ini itu lebih mudah ya, karena mindsetnya belum terlalu banyak dicampuri sama hal-hal dari dokter orang tua sebelumnya. Apalagi orang tua sekarang tuh mindsetnya lebih terbuka, jadi mengajarkannya tidak seburuk mengajar orang tua zaman dulu mengajar anaknya. Kalau dulu kan orang tua zaman dulu kan jangan main kodok nanti buduk, kalau di itu zaman dulu tuh. Akhirnya dia melupakan kepentingan kebersamaan, sehingga banyak hal-hal yang terlewati. Betul. Ini sebenarnya contoh nih, teladan guys, buat teman-teman semua masyarakat bila ingin mendirikan suatu komunitas itu tidaklah mudah ya, Mas Anwar ya. Luar biasa. Dari 2010 sampai 2024 dong. Luar biasa, bisa bertahan, eksis, konsisten, debar. PC aja baru 2020 akhir bertahan, goyang. Wah, anginnya goyang, anginnya kencang, badai bahkan. Itu baru 4 tahun ya. Tahun. Gimana ya 14 tahun? Tambah 4 tahun itu kan. 14 tahun. Waduh, makanya ini ya, teman-teman harus banyak belajar juga nih dengan para senior-senior. Saya juga banyak belajar dengan senior-senior Bang Mail ya, kita banyak sharing-sharing sama senior-senior juga. Apapun satuannya ya kan, minumannya tetap salah. Apapun satuannya ya kan, kita tetap satu hati ya, satu visi satu misi, yaitu adalah mengedukasi. Jadi kita harus tahu betul ekosistem, jangan juga merusak rantai makanan ya, yang akhirnya hanya memutuskan mata rantai, jadi ketidakseimbangan alam. Nah ini yang harus kita pahami semua nih, buat masyarakat, warga net juga nih ya kan, juga para pecinta hewan apapun itulah ya, sama aja semuanya itu. Setiap hewan itu mempunyai perannya masing-masing, buat begitu Mas Fadri, Bang Mail ya. Betul. Karena pada hakikatnya apapun satwa yang kita piara, apapun satwa yang menjadi bahan objek edukasi kita, muaranya tetap di kepedulian kita akan menyelamatkan mereka. Betul, menyelamatkan, melindungi, menjaga, dan melestarikan. Ya kalau kita bisa breeding, bisa kita kembang biakan, ya syukur alhamdulillah. Edukasi, evakuasi, konservasi. Betul, mantap. Berarti selama ini udah sering evakuasi juga, rescue itu udah sering. Beberapa kita waktu pertama kali kita buat komunitas sebar, banyak sekali Bang edukasi dari warga biasa, pemukiman, lingkungan, sampai artis kita pernah. Iya, evakuasi. Artisnya dievakuasi atau bukan? Artis yang rumahnya kemasukan kapal liar. Iya. Tanpa harus disebutkan artisnya, kalau sudah bicara di media nanti mikirnya goyang. Iya. Rumah artis kemasukan ular, kiriman. Benar, itu dia. Suka diserempet-serempetin ya Mas Fadri ya. Faktor banjir. Benar. Ini pengalaman Mas Fadri nih, yang paling mengena sekali, yang paling historical banget pada saat evakuasi atau dalam hal bertemu rescue ular atau reptil-reptil lainnya lah. Ada nggak yang paling tidak unforgettable? Gak dilupakannya. Iya. Sebenarnya banyak sih, cuma kejadian yang paling bikin saya ingat terus ketika kita edukasi itu dulu awal-awal mula transportasi awalnya tuh Gojek, Grab, awal-awal mula tahun 2000. Saya juga lupa tuh. Pokoknya awal kita naik itu abangnya itu punya trauma yang mendalam banget sama reptil, karena kakaknya mati digigit ular. Masya Allah. Bayangin, ibunya mati juga. Wah, maaf, ibunya diamputasi karena digigit ular. Jadi dia punya traumatik banget. Dan kita komunitas isinya gegek ular masuk ke dalam mobil. Gimana nggak stres tuh orang? Kaget dong bro. Bukan kaget loh. Serius dong, traumatik. Mau dibatalin itu waktu pertama-tama tuh orang ngincar dulu tuh ada bintang-bintang yang menjadi performa. Jadi kalau misalnya di cancel dia akan rusak. Kalau di cancel
nggak masalah kan Nggak terlalu. kalau lu mah benar-benar performa itu nomor utama kan. Mau nggak mau dia nganterin kita dengan badan mencekam keluar Tinggi dong ya. di kepalanya, Pakai AC padahal tuh ya. di kepala Nggak bisa dibayangkan. nggak bisa dibayar. Di kepalanya tuh isinya udah kematian, Iya, karena trauma dari keluarganya. Apesnya lagi kita perjalanan pulangnya lepas di dalam mobil. Iya, demi Tuhan, demi Allah. Masya Di gokaran sama. Di gokaran sama, di mobilnya sama. Mobil sama. Iya. Waduh. Yang ukuran berapa yang 3 meter yang keluar albino. Jadi teman saya ketiduran. Gitu, Pak. Masih oke. Teman saya ketiduran, resletingnya kalau resleting kan harus begini kan. Jadi gini sama dia, 2 gini. Iya. Nyundul. Dua kebelah dua dong. Iya. Ya kan? Keluar. Cakep. Geser ke depan kayak bangku tadi berenang ini. Terus drivernya gimana? Oh, abangnya langsung spontan dibuang ke pinggir jalan sama dia kita. Berhenti. Di tol, mending dibanting setir kita masuk ke sawah-sawah. Serius? Iya, saking takutnya. Iya, makanya yang unforgettable moment banget deh. Jadi itu karena karbolan tuh kita hampir mati satu mobil semuanya tuh di dalam itu. Cuman ya itu dari situ abangnya pelan-pelan kita edukasi kalau ini nggak semenakutkan apa yang dia kira. Iya. Jadi sampai pas tujuan itu abangnya justru malah pengen belajar untuk oh bang ternyata ini nggak semenakutkan yang saya kira bang. Iya. Karena dia foto nunjukin ke anak keluarganya. Saudara-saudaranya ya. Ya sekarang dia kalau misalnya itu ngabarin bang sekarang kalau saya udah nggak takut lagi kayak gitu. Itulah fungsinya edukasi guys. Kita juga harus tahu tidak semua ular berbahaya. Ada yang ular biasa-biasa aja, ada yang beracun, ada yang viper, ada yang non viper ya. Ya walaupun kita harus menganggap semua ular bahaya kan ya. Iya. Jangan asal main pegang sendiri, jangan asal main tangkap sendiri. Tetap walau bagaimanapun dia punya mulut, punya gigi. Ular itu makhluk yang licik, tapi dia mudah ditebak karena dia hanya akan menggigit dan membunuh. Tapi manusia makhluk yang lebih licik dan jauh lebih sulit ditebak karena sebelum dia membunuhmu dia akan pura-pura menjadi teman. Cakep, makanya jangan jadi ular, ya kan? Dan bahaya lagi manusia, ya kan? Ditambah dengan kemampuan atolnya segala macam. Ini tadi udah bilangin Mas Bapak tuh ini bahaya sekali tuh luar biasa. Gimana Bang? Saya nih Mas Menteri. Ular kenapa dikasih kaki sih Mas? Kalau dikasih kaki, Jadi naga kan? Ya kalau kalau dikasih kaki gigit. Kau mau ular Gigi gitu ya. Ular kenapa nggak dikasih kaki? Karena dia kalau dikasih kaki pasti gigit. Saya tanya binatang. Salah. Saya tanya binatang apa yang paling nggak bau? Datang nggak bau. Yang paling nggak bau? Nggak tahu ya. Apaan tuh? Cepat lu lompat. Bang itu tadi ngelontarin pertanyaan, Yang paling nggak bau? salah ngelontarin pertanyaan sama orang yang Nyamuk. Nyamuk bang? Enggak nyamuk kalau kita gigit ada bau darahnya ya. Iya. Apa? Kucing? Kucing bau. Wow. Anjing? Ini bau. Wow. Binatang yang nggak bau cuma satu, ular. Karena ular nggak ada ketek. Kalau ada ketek, kayak tetangga sebelah lagi. Bukan ngomongin Jepang, bukan di Jepang. Makanya itu pertanyaan anak reptil itu yang klasik banget. Yang palingnya ke anak reptil, yang lain baru nggak bisa jawab. Ular dikasih kaki, kasih tangan aja dia ngamuk gigit. Ngopi dulu. Aduh, biasa namanya seru nih kita ngobrol sama Debar nih, dekat bareng reptil. Ya. Jadi Debar ini adalah seperti komunitas ya berarti ya. Ada strukturalnya juga Ada dong. strukturalnya, ada badannya, ada ART-nya. Ada ART-nya juga dong ya. Ini kalau boleh tahu nih ketuanya siapa, wakilnya siapa ya kan biar teman-teman juga banyak tahu ya. Ketuanya sih dari tahun 2013 sebenarnya ada pemilihan secara 4 tahun sekali. Oh, 4 tahun sekali. Masih secara voting. Cuman itu dari tahun 2013 semenjak terbentuk saya menjadi bagian dari ketua. Jadi ketuanya selalu saya. Wah, berarti ini kita ngobrol langsung sama ketuanya langsung. Iya, sama ketua RT. Makanya cocok ngobrol. harus sharing lah kita kan walaupun berbeda hewan tapi tetap satu lah, artinya juga bukan karena berbeda aja, kita pun juga sama-sama juga suka dengan hewan-hewan yang sama juga lah. Mas Rafandi ini kan di bidang reptil kan lengkap ya. Reptil itu tidak hanya ular saja, ada iguana, kura-kura, salva, biawak, segala macam lah ya, segala macam jenisnya. Begitu pula juga di PFCI ya. PFCI ini tidak hanya primata,
Gak cuma monyet, iguana ada, ular ada, musang ada, ya kan, Kucing kan. kucing ada, ya banyak lah. Artinya semua satwa itu kita perlu sayangi, perlu pedulikan juga ya. Artinya juga di debar pun sama. Kalau debar kan lebih ke reptil ya. Kalau kita kan semua satwa sih maksudnya. Makanya ini adalah kembali lagi ya, kita lihat semuanya punya kewajiban sama-sama. Masyarakat juga harusnya juga punya kewajiban yang sama. Bagaimana kita aja nih ya kan, apabila kita melihat kucing, anjing di pinggir jalan segala macam, walaupun mereka ini jumlahnya banyak ya, tapi mereka masih tetap dianggap juga dengan pes ya, dianggap seperti hama juga ya. Hama walaupun sebutannya itu adalah hama yang memang notabene perlu dibinasakan, tapi kita kan nggak bisa dong sampai hati itu melakukan hal tersebut ya Mas Nurwanti ya. Manusia punya hak hidup yang sama, semua makhluk Semua makhluk itu hak yang sama untuk yang sama. bisa hidup dengan tenang tanpa disakiti, tanpa gangguan semua. Gitu. Makanya di debar pun juga visi dan misinya sama ya, kita semua. Artinya kita nih selalu memberikan edukasi dan wawasan yang positif kepada masyarakat ya. Walaupun visi misinya sedikit berbeda, tapi tujuannya sama lah ya. Cuma kalau debar sendiri mungkin pengen tahu ya visi misinya itu apa sih sebenarnya? Jadi visi misi kita yang pertama merubah paradigma betapa pentingnya menjaga ekosistem yang ada di alam. Bahwa penanaman usia dini ini lebih kita fokuskan, karena kalau kita sudah berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita atau orang zaman dulu, itu susah dirubahnya mindset mereka. Mindset mereka tetap reptil itu miara ular adalah miara setan, miara reptil itu miara ego gitu. Terus jangan miara ular, banyak penyakitnya dan sebagainya. Jadi kalau kita merubah paradigma itu pada anak yang usia ini itu lebih mudah ya, karena mindsetnya belum terlalu banyak dicampuri sama hal-hal dari dokter orang tua sebelumnya. Apalagi orang tua sekarang tuh mindsetnya lebih terbuka, jadi mengajarkannya tidak seburuk mengajar orang tua zaman dulu mengajarkan ya. Orang dulu kan orang tua zaman dulu kan jangan main sama kodok nanti buduk, kalau di itu zaman dulu tuh. Sebenarnya itu mitos apa? Sebenarnya itu mitos, gunanya itu adalah supaya anak-anak tidak main terlampau malam, terlampau maghrib. Jadi anak-anak ditakut-takutin sama itu kodok, kalau misalnya dikencingin bisa bikin buduk. Supaya cepat-cepat pulang sebelum maghrib, cepat mandi seperti itu. Biar nggak main tangkap-tangkap aja. Makanya namanya anak zaman dulu kan main tangkap, lupa cuci tangan, akhirnya memang menjadi penyakit. Kalau misalnya kita asal menangkap, terus kita bersihin badan kita, sebenarnya nggak masalah seperti itu. Harus dilihat dulu sih jenis-jenis apa yang kita tangkap sebenarnya. Sebenarnya semua hewan juga pasti ada penyakit bawaan Pasti bawaan buat manusia jadi ini kan. Cuman kan namanya kita cinta hewan kan pasti kan mau nggak mau kita ya mesti sayangi juga, mesti kasih hak dia untuk hidup juga kan. Hak untuk hidup, hak untuk diberi makan, Betul. hak untuk mendapatkan kasih sayang. Kesejahteraan lah intinya ya, kita harus bisa memberikan kesejahteraan kepada hewan yang sudah notabene sudah di tangan kita. Betul. Kita tidak boleh mengabaikan sampai dia